alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarahlah kepada ahli kubur, ke kuburan, datangi kuburan itu agar mengingatkan kalian kepada kampung akhirat. Itu yang pertama. Datang ke sini selain mengenang perjalanan daripada perjuangan para sahabat yang gugur di perang Uhud, juga yang lebih utama adalah mengingatkan kita ke kampung akhirat, bahwa setiap yang hidup akan mati, setiap yang bernyawa akan musnah, setiap yang ada di atas muka bumi akan hancur. Kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu akan musnah, termasuk saya dan kalian. Akan hancur, akan musnah, akan hilang, akan meninggalkan semua yang kita punya, dan akan tersisa hamparan tanah seperti yang ada di depan kita. Akan tersisa pasangan dari batu nisan yang hanya tertulis nama, atau bahkan nama pun akan hilang semuanya. Maka jadikan ziarah kubur ini sebagai pengingat kita bahwa kita semuanya juga akan dikubur. Kita semuanya akan ninggalin istri, suami, keluarga, rumah, mobil, kerjaan, uang, semuanya akan ditinggal semuanya. Setinggi-tingginya kalian terbang, kalian tetap akan jatuh. Sebesar panjang-panjangnya kalian hidup di dunia, tetap akan selesai, finish. Setiap angan-angan akan terputus, setiap kenikmatan akan terputus, setiap persahabatan dan hubungan akan terpisah, dan semuanya akan kembali kepada pemilik dari semuanya, adalah Allahu Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Maka dari itu, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang tahu berapa yang sisa dari umur kita. Yang paling dekat dari kita bukan janji kita dengan orang, gaji kita bulanan, tapi yang paling dekat adalah ajal yang akan datang kepada kita. Kapanpun itu, dimanapun itu, pasti tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah pergi dan menjauh dari kita. Lari kemanapun itu kita akan didatangi olehnya, yaitu al-maut. Maka jadikan ziarah kalian ke Madinah dan ke Mekah sebaik-baik bekal kalian untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lihat perjuangan yang kita ziarahi, Asadullah, singa Allah, pembela Rasulullah, Sayyidina Hamzah bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, yang membela mati-matian untuk Rasulullah, pasang badan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pemberani, dapat julukan singa dari singanya Allah, karena benar-benar pemberani, maju di depan untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang meninggalnya di perang Uhud ditangisi oleh Rasulullah sampai ditakbiri dalam sholat jenazahnya lebih dari 70 takbir. Menangis ditinggal oleh Sayyidina Hamzah, paman tercinta, pembela yang setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kabarnya setelah gugur ditombak dari jauh oleh Wahsy, jatuh beliau. Kemudian setelah meninggal didatangi oleh Hindun dengan pisaunya yang tajam, dibelah dadanya, diambil hatinya, dimakan mentah-mentah oleh Hindun sebelum masuk Islam. Semua karena kebenciannya dan balas dendam dari peperangan Badar yang sebelumnya dimenangkan. Ibadallah, untuk apa Sayyidina Hamzah sampai berjuang, sampai mati, sampai dibelah dadanya, sampai dimakan hatinya? Untuk apa ini semua beliau lakukan? Untuk apa oleh para sahabat yang lebih dari 70 orang juga gugur di perang Uhud ini? Mereka sembahkan, mereka korbankan nyawanya. Demi apa? Dapat apa mereka? Coba dipikir. Nyawa dikorbankan, semua diberikan, sampai gugur di medan perang. Apa tujuannya? Apa pendorongnya? Selain karena mereka yakin bahwa mereka melihat surga dalam syahadah. Mereka melihat surga dalam mati syahid, dalam memperjuangkan agama. Mereka tidak hitung-hitungan, mereka yakin dan mereka benar-benar yakin akan mencium bau surga yang akan mereka terima. Begitulah perjuangan mereka dengan harta dan nyawa untuk agama ini.
Pertanyaannya, saya dan kalian diberikan ke siapa perjuangan kita selama ini? Untuk siapa perjuangan kita selama ini? Hidup sampai umur 30 tahun, 40 tahun, apa yang kalian juangkan? Sudahkah ambil bagian untuk memperjuangkan agama Allah? Untuk ikut serta bantu Rasulullah supaya kalian dapat derajat yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya? Atau jangan-jangan perjuangan selama ini hanya juangkan diri saja agar kenyang tak kenal lapar, agar senang hingga tak kenal ke orang, atau hanya kepentingan pribadi dan sesaat yang kita pikirkan? Pulang dari sini ambil pelajaran dari syuhada Uhud. Mereka mau mengorbankan nyawanya demi agama Allah, dan nama mereka harum hidup sampai sekarang. Jauh-jauh kita dari Indonesia datang ke sini menunjukkan mereka masih hidup, punya magnet, nyetrum, narik kita semuanya ke tempat ini. Apakah nanti kalau kita mati bisa narik orang untuk menziarahi kuburan kita, atau terlupakan kuburan kita, bahkan oleh keluarga, anak sekalipun melupakan orang tuanya karena semasa hidupnya tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan untuk agama Allah, untuk agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin hidup di dunia dan akhirat mulia, ambil bagian di barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Dengan apa menolong agama Allah, Habib? Dengan sholat tepat waktu, dengan akhlakul karimah. Tak boleh dengki, tak boleh sombong, tak boleh hasud, tak boleh tukaran dengan sesama umat Nabi Muhammad. Hidup yang rukun, hidup yang damai, hidup yang rahmat, penuh kasih sayang, hidup yang bagus dengan sesama. Bawa nama baik Rasulullah, sampean tamunya Rasulullah, bawa nama baik. Pulang dari sini harus lebih baik sama orang, harus santun ngomong, bicara sama orang harus santun, harus bagus. Bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaga nama baiknya, jaga nama Islamnya, maka kalian sama dengan membantu agama Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kita orang yang husnul khatimah. Semoga kita dikumpulkan lagi sama orang tua kita di surga Allah, ketemu sama ibu dan bapak kita di surga Allah, anak kita dan keluarga semuanya tak ada yang terpencar. Dan semoga ziarah ini makbulah, dan syuhada Uhud semoga bisa kita temui nanti di surga. Bisa ketemu dengan Sayyidina Hamzah, bisa ketemu dengan syuhada Uhud. Kita yang banyak dosa ini semoga mengalir barokahnya syuhada Uhud kepada kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kami, maafkan salah-salah kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Banyak dosa ya Allah, banyak salah ya Allah. Hati keras ya Allah, hati gelap ya Allah. Kami bawa ke Madinah biar lembut, biar bersih, biar diridhoi oleh-Mu. Jadikan kami pribadi yang baik, jadi suami dan istri yang soleh dan soleha, manfaat untuk umat Rasulullah. Dan kalau datang ajal menjemput kami, matikan husnul khatimah. Akhiri hidup kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mutahaqqiqina bihaqaiqiha hissan wa ma'na sirran wa jahra fid dunya wal ukhra fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatiha.